Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa mata kuliah IAK ya. Oke, pagi ini kita membahas tentang dasar-dasar dari teknologi web service ya. Lanjutan dari slide kemarin, masih menggunakan buku yang sama ya, buku dengan slide kemarin ya. Oke. Dasar dari teknologi web service ini, jadi arsitektur dari web service gitu ya, itu didasarkan pada 3 komponen gitu ya, yaitu yang pertama adalah komponen service requester gitu ya. 3 komponen. Oke, sebentar. Service requester, kemudian service provider, dan service registry gitu ya. Ini adalah 3 komponen dari web service gitu ya. Web service ini layanan web, ini maksudnya web service gitu ya. Ini web service saya translate di Google Translate kok, dia diartikan seperti ini gitu ya. Nah, kita lebih enak menggunakan kata-kata web service sih sebetulnya ya. Oke. Nah, itu ya tiga komponen utama. Kemudian untuk implementasinya gitu ya, implementasi layanannya kita memerlukan apa yang namanya ya, kita sebut ya, yang pertama memerlukan cara bagaimana komunikasi gitu ya, komunikasi antar 3 komponen itu gitu ya. Antara 3 komponen itu cara berkomunikasinya bagaimana gitu ya. Ini menggunakan SOAP gitu ya, menggunakan protokol yang namanya SOAP gitu ya. Kemudian sebuah layanan itu dideskripsikan menggunakan cara seperti apa, itu menggunakan yang namanya WSDL gitu ya, Web Service Description Language gitu ya. Kemudian satu lagi yaitu untuk komponen ini bukan komponen ya, ini kita sebut sebagai semacam bagaimana caranya supaya web service tadi itu bisa dipublikasikan gitu ya, secara luas gitu ya. Nah, untuk mempublikasikan itu kita perlu sebuah teknik gitu ya, sebuah teknik yang kita sebut sebagai ini UDDI, universal apa sih panjangannya, mana tadi ya, ini ya, Universal Description, Discovery and Integration gitu ya. Oke. Nah, kemudian SOAP, WSDL dan UDDI ini merupakan inti gitu ya, inti dari layanan web service gitu ya, inti dari web service gitu ya, pada saat ini gitu ya, pada saat ini. Jadi semua spesifikasi dari web service ini dia didasarkan pada 3 hal ini gitu ya, SOAP, WSDL dan UDDI. Nanti akan kita lihat nih gambaran lebih jelasnya ya di gambar-gambar berikutnya. Nah, kemudian infrastruktur minimal dari sebuah web service itu seperti apa gitu ya, minimalnya seperti apa infrastrukturnya gitu ya. Jadi untuk web service ini, hal yang pertama yang diperlukan adalah pertama kita memerlukan sintak gitu ya, sintak umum gitu ya, untuk semua spesifikasi gitu ya, spesifikasi yang nanti bakal digunakan di dalam web service gitu ya. Nah, dalam web service ini sintak umum dari
data atau informasi yang dipertukarkan itu di format dalam bentuk XML gitu ya, dalam bentuk XML. Oke, sebentar saya melakukan setting apa namanya, papan untuk menulis ini ya. Sebentar. Oke. Relatif. Ya, oke sudah. Oke, lanjut ya. Oke ya. Nah, oke, lanjut. Jadi informasi yang dipertukarkan di dalam web service kita menggunakan format XML gitu ya. XML gitu ya. Apa namanya, dasar dari web server adalah XML ini. Nanti struktur dan format data yang informasi yang dipertukarkan ini, struktur dan format datanya dia berdasarkan dokumen XML. Kemudian yang kedua itu harus ada mekanisme untuk yang memungkinkan situs-situs gitu ya, situs-situs remote site ini ada mananya bahasa Inggrisnya ya ini ya, kok ini translate-nya kok situs terpencil ini ya. Ini maksudnya adalah situs-situs remote gitu ya, itu harus ada mekanisme untuk yang memungkinkan situs-situs tadi saling berinteraksi gitu ya, saling berinteraksi. Nah, dalam web service interaksi tadi itu didasarkan pada protokol yang namanya Simple Object Access Protocol, yang kemudian kita singkat dengan nama SOAP. Itu ya, SOAP ini identik dengan web service ini ya, SOAP ini adalah protokol yang digunakan untuk interaksi gitu ya antara web service server dan web service client gitu ya. Jadi dengan SOAP ini service ini dapat bertukar pesan gitu ya, dapat bertukar pesan dengan menggunakan standar XML gitu ya, tukar menukar pesan gitu ya. Kemudian kalau kita lihat gambarannya seperti ini. Nah ini ya. Jadi ini minimal ada dua komponennya di dalam web service, yaitu service requestor dan service provider. Gitu ya, service requestor dan service provider. Nah, service provider di sini dia memiliki aplikasi gitu ya. Aplikasi di dalamnya ada berbagai macam fungsi gitu ya, ada berbagai macam function di sini beserta parameternya gitu ya, parameternya param di dalam banyak function gitu ya, banyak function. Nah, function ini yang ingin kita sediakan ke service requester gitu ya, pengguna fungsi gitu ya, pengguna fungsi. Nah, bagaimana caranya menyediakan fungsi ini kepada service requester, yaitu menggunakan middleware yang berbasis SOAP, tidak lain adalah web service gitu ya, web service. Nah, kemudian untuk yang client service requester, dia di sini juga ada aplikasi client gitu ya. Kalau aplikasi klien ini pengen menggunakan function-function yang ada di sini yang disediakan menggunakan web service, maka dia juga harus menggunakan middleware juga gitu ya, middleware SOAP based middleware. Nah, kemudian nanti klien itu bisa mengakses function ini
dengan cara mengirimkan pesan gitu ya, pesan SOAP yang di dalamnya menyebutkan fungsi apa yang ingin dieksekusi atau fungsi apa yang diminta oleh service requester. Kemudian request tadi itu dibungkus dalam SOAP, kemudian dikirimkan ke sana menggunakan HTTP biasanya, gitu ya. Yang mungkin hampir 100% sih yang saya katakan menggunakan HTTP gitu ya. Yang menggunakan SMTP ini saya belum pernah mempelajari ini. Menggunakan web service tapi pakai SMTP gitu ya, ini saya belum tahu nih, atau protokol lain. Tapi protokol yang umum adalah ini ya, HTTP ini, karena HTTP ini kan sudah ini ya, sudah matang gitu ya, sudah matang karena sudah teknologi ini kan teknologi web gitu ya, teknologi web ini sudah sangat matang gitu kan. Ini saya nulisnya gimana nih ya, teknologi web, sehingga yang HTTP ini tinggal kita pakai. Oke. Nah, ini gambarannya seperti ini ya. Oke, lanjut. Oke, nah berikutnya adalah setelah pengguna service yang tadi kita sebut sebagai service requester dengan provider itu bisa saling berkirim data gitu ya, saling berkirim data, baik itu pada saat dia mengirimkan request dan pada saat penyedia web service mengirimkan return value-nya gitu ya. Jadi setelah dapat mengirim pesan bolak-balik gitu ya, berikutnya adalah menggambarkan, mendeskripsikan layanannya gitu ya, mendeskripsikan layanan. Kita harus mencari cara untuk mendeskripsikan layanan yang disediakan oleh service provider ini gitu ya. Itu harus layanannya harus dideskripsikan gitu ya. Nah, untuk mendeskripsikan itu maka digunakanlah ini web service description language gitu ya. Ini nanti yang akan mendeskripsikan gitu ya. Di sini ada fungsi apa saja. Di sini ada fungsi apa saja yang bisa diakses oleh klien. Fungsi apa saja. Nah, ini dideskripsikan dalam WSDL. Nanti di dalam WSDL itu disebutkan gitu ya, fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3, 4 dan seterusnya beserta parameternya gitu ya. Beserta parameternya, dan itu dideskripsikan dalam bentuk XML gitu ya. Deskripsinya dalam bentuk XML. Gitu ya. Jadi ini adalah isinya adalah definisi antar muka gitu ya. Antar muka fungsi yang berbasis XML. Nah, nanti si requester atau klien nanti bisa mengetahui fungsi apa saja yang disediakan oleh service provider. Itu dia bisa melihat di WSDL-nya gitu ya. WSDL-nya di mana? WSDL-nya nanti disediakan oleh service provider gitu ya. Jadi service provider menyediakan WSDL, kemudian klien melihat WSDL ini. Melihat, fungsinya ada fungsi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Gitu ya. Nanti di masing-masing deskripsi fungsi ini ada deskripsi parameter-parameter yang diperlukan itu apa saja gitu ya. Return value-nya apa saja gitu ya. Oke, sebentar. Oke, lanjut. Nah, dengan WSDL ini maka nanti si desainer dari web service dia bisa menentukan gitu ya antar muka pemrogramannya gitu ya. Antar muka pemrogramannya dia bisa menentukan
Nah, file WSDL ini gitu ya, ini adalah file yang bentuknya XML, kemudian dia bisa dengan mudah dibaca oleh bahasa pemrograman gitu ya, bahasa pemrograman pada saat kompilasi gitu ya, kompilasi program gitu ya, atau bisa juga pada saat desain gitu ya, pada saat mengembangkan program gitu ya. Di dalam editor program itu biasanya diberikan fasilitas untuk membaca WSDL gitu ya, membaca WSDL. Contohnya di NetBeans gitu ya. NetBeans itu ada NetBeans gitu ya. Di NetBeans itu kalau tidak salah, kalau kita memprogram dalam Java gitu ya, kita ada tool untuk melihat WSDL gitu ya, melihat WSDL. Nanti dari sini NetBeans bisa tahu gitu ya, ini bisa tahu, oh kalau di situ ada fungsi-fungsi gitu ya, beserta parameter dan return value-nya formatnya apa gitu ya. Nah, kalau sudah dibaca oleh editor gitu ya, editor program, maka program yang sedang kita bangun itu nanti akan mendapatkan hasil kompilasi pembacaan WSDL-nya gitu ya. Kompilasi pembacaan WSDL. Nanti hasil kompilasinya ini akan diimplementasi dalam coding program gitu ya. Oke, nah itu Nah, infrastruktur web service ini dia menggunakan ini ya, menggunakan WSDL itu tadi gitu ya, WSDL digabung dengan SOAP gitu ya, untuk membuat yang namanya proxy di masing-masing klien ataupun server gitu ya. Proxy di klien dan di server. Proxy-nya itu apa maksud dari proxy gitu ya? Proxy-nya seperti apa contohnya gitu ya, contoh. Jadi proxy itu adalah ini, saya tunjukkan ya, proxy-nya itu berada di sini, ini adalah proxy-nya. Nah itu ya, proxy ini juga proxy gitu ya. Proxy itu semacam apa nih ya, perwakilan lah gitu ya, perwakilan. Jadi misalkan ya, proxy yang ada di klien itu bisa kita analogikan sebagai perwakilan dari service provider gitu ya. Ini adalah perwakilan dari service provider. Kalau yang ini adalah perwakilan dari klien gitu ya. Jadi nanti aplikasi yang berada di sini, kalau dia pengen berkomunikasi menggunakan fungsi di sini, maka dia hanya akan berkomunikasi ke proxy-nya saja gitu ya, ke proxy untuk program lokal. Jadi komunikasinya adalah lokal gitu ya. Dia akan berkomunikasi dengan proxy-nya. Nanti proxy ini yang akan berkomunikasi ke sini, ke proxy di server gitu ya. Oh, si klien dia minta fungsi A gitu ya, dengan parameter ini gitu ya. Nah gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah itu ya, jadi WSDL itu nanti bisa dikompilasi gitu ya oleh bahasa pemrograman untuk menjadi sebuah proxy gitu ya, proxy baik itu di server ataupun di klien. Oke. Nah ini contoh komplitnya ya, contoh komplit dari proxy-nya. Ini WSDL-nya.
WSDL-nya dikompilasi untuk sisi klien menjadi proxy yang ada di sini lebih tepatnya, kemudian ini menjadi proxy yang ada di sini. Oke, ini ya ini sebetulnya dia satu kesatuannya aslinya ya, ini satu kesatuan, ini juga nih, ini satu kesatuan. Nah gini ya, kalau yang proxy di sisi server klien itu kita sebut sebagai stub, kalau di sisi provider itu kita sebut sebagai skeleton gitu ya, stub dan skeleton. Nah nanti stub dan skeleton ini yang mengurusi masalah komunikasi ke penyedia web service-nya gitu ya, ke penyedia web service, komunikasinya akan diurusi oleh proxy ini. Ini dikompilasi menggunakan bahasa pemrograman yang kita pakai gitu ya. Nanti kalau bisa pakai Java atau PHP, Node.js gitu ya, dan lain-lain. Nah itu ya, itu teknik dari web service-nya gitu ya. Setelah bisa saling berkomunikasi menggunakan WSDL ini antara klien dan server, maka selanjutnya adalah web service ini kita tambahkan komponen layanan nama dan direktori gitu ya, layanan nama dan direktori. Ini sebetulnya sifatnya opsional gitu ya, opsional gitu ya. Kita bisa meletakkan nama-nama service yang kita miliki di server kita itu ke sini, ke sini gitu ya. Ini tadi istilahnya apa nih? Saya sebentar, di awal-awal itu kita istilahkan dengan nama service registry itu ya sebetulnya ya, service registry. Nah ini nih, directory server gitu ya, directory server. Tadi sampai di mana tadi ya? Nah ini ya, ini ya, ini sifatnya, sekali lagi ini sifatnya opsional ya, opsional, karena tanpa ini pun bisa jalan gitu ya. Tapi ini cocoknya untuk menampung nama gitu ya, saya tulis di sini ya, menampung nama service gitu ya, nama web service gitu ya, nama servicenya itu dideskripsikan di sini gitu ya, nama web servicenya plus servernya, URI-nya apa gitu ya, itu ditampung di sini. Nah ini biasanya digunakan untuk web service yang sifatnya public gitu ya, web service public. Itu saya gambarkan di sini aja. Ini biasanya untuk web service public, artinya dia bersifat umum gitu ya. Function-function yang bisa yang disediakan adalah function-function yang sifatnya public gitu ya, bersifat public, semua orang boleh pakai, semua orang boleh pakai. Nah kalau web service-nya kita pakai untuk keperluan internal gitu ya, internal sebuah organisasi, maka kita tidak menggunakan ini juga boleh gitu ya, atau kita menggunakan directory service yang sifatnya private gitu ya, private, hanya untuk keperluan dalam satu perusahaan misalkan gitu ya. Jadi ada directory service private milik sebuah perusahaan. Nah di situ web service yang disediakan oleh perusahaan itu ditaruh di situ, supaya misalkan cabang-cabang lain di kota lain itu dia bisa menggunakan web service itu gitu ya, bisa mencari
web service apa saja sih yang disediakan. Nah itu dia bisa mencari web service itu di directory gitu ya, di directory, di layanan directory untuk menyimpan service. Ya ini sekali lagi ini translate-nya salah ini ya, pelamar ini harusnya service requester gitu ya, requester atau klien lah gitu ya, klien sebetulnya. Oke. Nah dengan adanya directory tadi, directory service yang menampung nama-nama web service, maka klien bisa mencari gitu ya layanan yang dia minati itu apa gitu ya. Misalkan layanan sifatnya publik gitu ya, yaitu layanan informasi harga saham gitu ya secara real time gitu ya. Nah itu kan sifatnya publik gitu ya, semua orang boleh melihat gitu ya, informasi harga saham gitu ya. Nah layanan itu bisa disediakan oleh satu institusi gitu ya, kemudian dia menyediakan web service untuk mengakses data itu, dan URL web service tadi itu dia bisa publish gitu ya, bisa publish ke directory web service gitu ya, sehingga nanti orang bisa mencari layanan untuk mengakses data harga saham di bursa saham Jakarta itu seperti apa gitu ya. Nah itu dia bisa mencari di directory itu gitu ya, di directory server. Nanti bentuknya dia server sendiri gitu ya, server tersendiri yang dia digunakan untuk menampung data-data nama-nama web service dan URL-nya gitu ya. Nah itu ya, nah itu adalah bentuk yang recommended gitu ya dari penerapan web service yang full gitu ya. Ada penyedia service, ada requestor service, dan ada directory untuk menampung nama-nama service gitu ya. Ada tiga itu. Nah directory untuk menampung nama-nama itu kita sebut dengan istilah universal description and discovery integration gitu ya. Nanti di dalamnya ada standar-standar untuk membuat directory servernya. Oke, sebentar. Selanjutnya adalah slide-nya bahasa Inggris karena belum saya translate ya. Oke, nah ini gambarannya tadi ya. Jadi ini komponen komplit dari sistem web service gitu ya. Ada providernya, ada provider, ada requestor atau pengguna web service, penyedia web service, pengguna web service. Intinya ada di sini. Dua ini sebenarnya sudah bisa jalan sih gitu ya, dengan dua ini. Kemudian dilengkapi lagi oleh ini directory service-nya gitu ya. Directory service ini adalah tempat untuk menampung mempublish layanan apa saja yang dimiliki oleh provider ini, dipublish ke sini gitu ya. Kemudian layanan itu akan tersimpan di sini nama-namanya gitu ya, mungkin dari berbagai macam server gitu ya. Kemudian klien dia bisa mencari layanan apa sih yang menarik, yang dia
yang bisa dia pakai gitu ya, dia bisa cari di sini di direktori ini. Nah gitu ya. Nah biasanya sih layanannya adalah layanan yang sifatnya publik gitu ya, umum, semua orang boleh pakai. Oke, nah lanjut. Oke. Nah kemudian adalah ini ya, Simple Object Access Protocol. Simple Object Access Protocol ini adalah protokol yang digunakan pada saat bertukar informasi antara penyedia dengan pengguna gitu ya, provider dan requestor gitu, atau web service server dengan web service client gitu ya. Komunikasinya itu menggunakan SOAP, Simple Object Access Protocol gitu ya. Jadi intinya adalah ini, protokol ini dia yang pertama dia melakukan formatting terhadap data yang dipertukarkan gitu ya. Message formatnya diatur di SOAP gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah SOAP ini mengatur bagaimana cara klien memanggil remote prosedur gitu ya. Remote prosedurnya bagaimana caranya? Nah caranya adalah dengan menyebutkan nama prosedur gitu ya di dalam message yang formatnya adalah SOAP gitu ya. Nama prosedurnya disebutkan di situ. Nah itu artinya adalah fungsi yang diinginkan oleh klien gitu ya untuk dieksekusi. Oke lanjut gitu ya. Oke, di dalam SOAP ini juga nanti ada beberapa rule gitu ya, aturan-aturan gitu ya untuk format message yang dipertukarkan gitu ya, supaya dua pihak tadi bisa saling mengerti gitu ya, apa yang diminta, apa yang diberikan gitu ya. Nah itu diformat dalam SOAP message. Kemudian SOAP message ini dia dikirimkan menggunakan protokol HTTP gitu ya, menggunakan protokol HTTP. Ini bentuknya XML gitu ya, dikirim menggunakan HTTP. Ya ini sebetulnya hampir mirip HTML dikirimkan menggunakan HTTP. Nah gitu ya, HTML dikirimkan menggunakan HTTP. Nah ini sebagai contoh gitu ya, contoh jadi untuk mengimplementasikan konvensional RPC call gitu ya, RPC call yang yaitu melakukan pemanggilan fungsi remote gitu ya dengan disertai penggunaan input parameter gitu ya. Nah itu dibungkus dalam SOAP gitu ya. Nanti di dalam SOAP message disebutkan gitu ya, nama fungsinya apa gitu ya, nama operasi nih kalau istilahnya, nama operasi yang diinginkan itu apa gitu ya, parameternya apa gitu. Nanti itu di format dalam SOAP message. Formatnya seperti apa? Formatnya adalah seperti ini. Nah ini ya, ini adalah format SOAP message. Nah, ada SOAP envelope gitu ya. Ini semua formatnya adalah XML gitu ya, XML. Yang XML elemen yang paling atas adalah SOAP envelope gitu ya. SOAP envelope di dalamnya ada SOAP header dan SOAP body. Tapi intinya dia berada di body ini. SOAP body. Nah gitu ya. SOAP body ini nanti di dalam bodinya itu ada, kita sebutkan nama operasinya apa, terus parameternya apa gitu ya, parameter operasi tersebut apa gitu ya. Ini kita taruh di sini dah, itu intinya. Kita taruh di sini, kemudian SOAP ini kirim gitu ya, kirim ke server.
Nah, untuk responnya juga menggunakan format seperti ini gitu ya. Responnya nanti responnya berada di dalam body juga nih, respon dari penyedia service. Aduh, respon itu ada di sini di dalam body block gitu ya. Kita coba lihat ya contohnya ya. Oke. Oke, ini tulisannya tidak usah ini karena sama seperti yang barusan saya jelaskan. Yang penting adalah contohnya. Nah, ini adalah contoh message SOAP yang dipertukarkan. Ada dua style ya. Yang pertama adalah document style atau yang kedua adalah RPC style interaction gitu ya. Jadi ini contoh lain. Contoh yang A ini, kalau klien ingin menjalankan operasi purchase order gitu ya di server, maka dia harus mengkonstruk atau membuat SOAP message seperti ini gitu ya. Ini ada SOAP body, kemudian di dalam body ini disebutkan nama fungsi yang atau nama operasi yang diinginkan itu apa, kemudian disebutkan juga parameternya, dia mau order item apa dan jumlahnya berapa gitu ya, kuantitinya berapa, itu disebutkan di dalam message ini gitu ya. Dah, kemudian message ini dikirim gitu ya, kirimnya saya taruh di mana nih ya, kirim bes gitu ya, kirim, diterima oleh server, kemudian ini diekstrak gitu ya oleh server, fungsi yang atau operasi yang diinginkan apa itu disiapkan, kemudian parameternya apa saja, kemudian dieksekusi gitu ya oleh provider. Eksekusinya akan menghasilkan data gitu ya, return value. Misalkan return value-nya adalah berupa order ID gitu ya. Nah, data itu ditaruh di sini di dalam body dari SOAP gitu ya, dalam body dari SOAP, kemudian dibungkus dengan SOAP envelope, kirim ke klien gitu ya, kirim ke klien. Ini di belakang itu ada app-nya gitu ya, aplikasinya gitu ya. Ini yang dokumen style, atau yang ini adalah RPC style. Dua-duanya bisa dipakai gitu ya. Kalau RPC style hampir sama sini, intinya adalah di dalam body ini, SOAP body itu ada menyebutkan nama metode yang diinginkan, parameternya apa gitu ya. Kalau dalam contoh ini metode yang diinginkan adalah order goods gitu ya, kirim ke sini, kirim ke server, terus server mengeksekusi gitu ya, eksekusi, terus ada return value-nya, return value ditaruh di sini, taruh di dalam body gitu ya, body SOAP, kemudian dibungkus dengan SOAP envelope, kemudian kirim kembali ke klien. Nah gitu ya, ini gambaran singkatnya ya, cara pertukarannya. Nah ini semua gitu ya, semua ini menggunakan XML gitu ya, semua ini menggunakan XML. Oke, nah itu ya. Nah ini contoh dari SOAP message-nya ini ya. Ini SOAP envelope-nya, SOAP envelope. Ini SOAP header kalau perlu header gitu ya. Kemudian intinya ada di sini body gitu ya. Bodinya SOAP body. Ini kita lihat ini adalah nama operasinya. Kemudian yang bawah ini adalah parameternya, operasi tadi itu perlu parameter apa saja, ini parameter 1, kemudian quantity ini parameter 2. Jadi fungsi ini dia perlu 2 parameter gitu ya, untuk dijalankan. Nah ini kemudian dikirim gitu ya, kirim ke server, server membuka message ini,
kemudian mengambil operasinya apa saja, kemudian diambil, kemudian untuk dieksekusi. Oke. Nah itu SOAP itu kemudian dikirimkan pakai ini HTTP gitu ya, pakai HTTP. Oke, pakai HTTP. Nah ini contohnya nih, contoh yang modelnya ini aplikasi klien gitu ya. Klien dia connect dengan SOAP engine, ini adalah proxy gitu yang kita sebut sebagai proxy itu tadi, atau stub gitu ya, stub proxy atau stub proxy. Kemudian SOAP engine ini connect ke HTTP engine gitu ya, kemudian kirim ke service provider. Apa yang dikirim? Yang dikirim ini yang dikirim ke server, diterima oleh HTTP, kemudian SOAP message-nya dibuka, diberikan ke SOAP engine, kemudian dari SOAP engine ini ketemu operasi apa saja yang diinginkan oleh klien, kemudian operasi tadi dieksekusi di sini gitu ya, dieksekusi di service providernya. Hasilnya kemudian diberikan ke klien. Ini adalah hasil gitu ya, hasil eksekusi operasi. Hasil ini kemudian diberikan ke sini gitu ya, untuk diolah gitu ya, diolah. Oke, itu ya. Kemudian saya akan jelaskan gambar ini, contoh implementasi sederhana gitu ya dari SOAP gitu ya. Ini ada requestornya, ini ada providernya. Requestor atau klien dia mengeksekusi sebuah service yang disediakan oleh stub gitu ya, oleh proxy. Jadi klien seolah-olah menjalankan eksekusi fungsi lokal gitu ya, eksekusi fungsi lokal oleh klien stub. Kemudian request tadi diformat dalam SOAP gitu ya, diformat dalam SOAP, kemudian oleh SOAP engine dikirimkan menggunakan HTTP, kirim pakai HTTP, kemudian diterima oleh HTTP server di service provider, kemudian data SOAP-nya diteruskan ke SOAP router gitu ya, SOAP router, kemudian message tadi diteruskan lagi ke sini, ke server stub gitu ya, ke server stub. Nah nanti server stub ini yang akan memanggil fungsi yang sebenarnya di sini gitu ya, memanggil dan mengeksekusi gitu ya. Oke. Kemudian ya ini yang kita sebutkan, yang kita jelaskan tadi ya, sama. Oke. Nah itu teknologi dasar dari web service gitu ya, sampai pada SOAP. Oke. Nah kayak demikian ya, itu sedikit pengantar tentang teknologi dasar dari web service gitu ya. Oke, saya kira cukup sampai di sini, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.